Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Trafika. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu kader terbaik IPPNU, Sayyidah Safikoh, di mana beliau merupakan salah satu juara dari lomba MTQ cabang 500 hadis tanpa sanad. Oke, langsung saja. Bagaimana kabarnya rekanita Safikoh? Alhamdulillah. Baik. Kita langsung tanya jawab saja ya rekanita. Motivasi panjenengan mengikuti lomba tersebut apa nih rekanita, biar pemirsa TVNU tahu dan juga termotivasi seperti itu. Sebenarnya kalau motivasi saya ikut event lomba MTQ ini, yang pertama adalah untuk mencari skill saya, mengasah skill saya gitu. Apa sih kemampuan saya gitu kan, saya masih belum tahu. Jadi ada event ini siapa tahu saya bisa gitu. Ya udah coba aja dulu. Di samping itu juga dukungan orang tua. Itu sih sebenarnya yang menjadi motivasi awal untuk saya terus belajar mendalami ilmu hadis. Karena untuk mengetahui skill saya itu aja. Berarti untuk mengetahui kemampuan dan skill dari rekanita Safikoh seperti itu. Dan kemudian sebelum mengikuti lomba tersebut, rekanita Safikoh kan juara 2 ya, alhamdulillahnya gitu. Apakah sebelumnya rekanita pernah mendapatkan juara dari cabang yang sama seperti itu, atau di tingkat kabupaten ataupun di tingkat seperti yang sekarang? Kalau di cabang yang sama baru kali ini sih. Kalau di cabang yang lain tahun 2017 pernah ikut di tingkat provinsi. Alhamdulillah juga dapat juara 2. Di tahun 2016-nya itu kan MTQ ini kayak eventnya itu bertahap dari tingkat kecamatan, terus kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, di tingkat kabupaten dulu pernah ikut di tahun 2016. Alhamdulillah terpilih sebagai juara 2 juga. Kemudian terpilih menjadi delegasi kabupaten ke provinsi, juara 2 juga, dan sekarang ini juga ada juara 2. Oke. Gak pernah juara 1. Semoga di tahun selanjutnya bisa menjuarai juara 1 ya rekanita. Oke, kayaknya percakapan kita semakin seru nih. Apa yang harus dipersiapkan oleh rekanita sebelum ikut lomba ini? Dan kira-kira berapa hari sih persiapan tersebut dilakukan oleh rekanita Safikoh? Namanya juga ini event yang bergengsi ya. Menurut saya ini adalah suatu event yang bergengsi karena tidak semua orang bisa menjadi peserta di event ini gitu loh. Benar. Jadi persiapannya ini membutuhkan jangka waktu yang lumayan lama. Saya itu persiapan lomba ini sejak awal 2021 itu sudah ada kayak dorongan supaya saya mulai mempersiapkan gitu. Akan tetapi saya yang benar-benar fokus untuk mempersiapkan di lomba hadis ini baru 1 bulan sebelumnya. Itu baru start, benar-benar start gitu. Jadi semua kegiatan waktu itu saya benar-benar izin dari semua kegiatan yang bersifatnya formal. Saya benar-benar mengunci diri gitu di rumah karena mau fokus. Itu baru 1 bulan terakhir. Kalau sebelumnya kayak belajar bentar-bentar ditinggal gitu tuh. Kalau 1 bulan terakhir itu benar-benar fokus. Oke. Apakah setelah penobatan rekanita Safikoh menjadi juara 2, apakah ada rasa kecewa atau bagaimana? Kecewa, ya namanya juga ini kan lomba ya, Iya. Ada menang, ada kalah. Sebagai insan yang bersifat manusiawi kan, Iya. yang pengen menang itu manusiawi. Pengen juara 1 ya pasti. Akan tetapi ini udah ditakdirkan, udah dinobatkan sebagai juara 2 aja udah alhamdulillah banget. Karena peserta yang lain kan juga mempunyai kualitas yang menurut saya melebihi saya gitu tuh. Jadi kecewa ada sedikit, tapi lebih banyak ke bersyukurnya gitu karena udah dinobatkan sebagai juara meskipun bukan juara 1. Karena juga sudah usaha ya rekanita. 1 bulan sebelumnya sudah menutup kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh rekanita Safikoh seperti itu.
Apakah rekanita puas terhadap apa yang sudah didapatkan oleh rekanita, dan ketika rekanita tidak puas, apa langkah selanjutnya nih? Biar teman-teman di rumah ataupun pemirsa TVNU bisa termotivasi dengan adanya rekanita Safiko seperti itu. Kalau puas enggaknya seperti yang saya tadi katakan, karena pengennya kan juara 1 gitu kan. Nah, ada sedikit kecewa karena nggak sampai di juara 1, tapi itu cuma sedikit doang. Lebih banyak ke alhamdulillahnya gitu. Ya puas sih puas. Akan tetapi kan ini juara ini bukan lantas tujuan utama kan. Tapi lebih kepada proses. Ketika saya udah nama saya disebut dan dinobatkan sebagai juara, kayak ada apa ya? Usaha saya yang selama ini tuh kayak terbayar lunas gitu tuh. Ya alhamdulillah sih. Kalau ditanya puas enggaknya kan pasti semua orang pengen yang lebih dari itu gitu. Benar. Kayaknya nggak akan pernah puas karena itu sifat manusiawi. Jadi harus lebih berusaha lagi ya. Oke. Saat menjadi peserta lomba pada saat itu, apakah peserta yang lainnya itu lebih unggul kualitasnya daripada rekanita, ataupun bagaimana nih, boleh diceritakan? Dan kira-kira seperti apa kualitas dari peserta yang lain? Dan tentunya bukan hanya dari Kabupaten Sumeneb ya, daerah-daerah lain pasti mengikuti begitu. Boleh diceritakan rekanita? Kalau kualitas peserta, menurut saya semuanya malah di atas saya. Karena dari penampilan mereka yang udah bener-bener meyakinkan pada saat itu, saya langsung awalnya saya minder, kok saya kayaknya nggak akan bisa deh gitu. Akan tetapi ada pembina saya, pendamping saya yang memang itu mengantarkan saya dari mulai pertama kali saya mengenal MTQ. Jadi beliau itu mensupport saya, udah Bismillah, kamu pasti bisa, nggak usah tegang gitu, relax aja, udah Bismillah aja gitu. Nah, udah ternyata bener peserta yang lain emang justru pasti lebih baik dari saya gitu. Akan tetapi karena mereka mungkin masih ini agak gugup, kan itu masuk di kriteria penilaian. Jadi mungkin itu yang membuat mereka kadang kayak tiba-tiba ngeblank ketika di pentas, ketika di panggung gitu. Karena saya udah banyak dimotivasi sama pembina saya untuk tampil dengan rileks. Jadi saya udah bawa enjoy aja, dan ternyata meskipun mereka yang menurut saya lebih baik, masih ada ngeblanknya, masih ada lupanya ketika di soal yang membuat mereka akhirnya tidak juara. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, siapa yang menjadi motivator ataupun pendorong ataupun orang-orang yang mensupport rekanita untuk menjadi seseorang yang sekarang? Kalau boleh tahu dan bisa disebutkan nama-namanya. Pastinya kedua orang tua sih. Ya, itu pasti kalau kedua orang tua. Itu yang udah benar-benar mendorong dari awal. Ketika pertama kali saya izin untuk mengikuti lomba event MTQ di Kalimantan, alhamdulillah beliau langsung sportif gitu, langsung ngasih dukungan penuh. Jadi semuanya kayaknya dari orang tua sih, nggak ada yang lain. Ya ada guru saya itu yang pembina saya. Namanya, ini sebutin nama ya? Iya, biar teman-teman tahu. Ya, namanya itu Ustaz Abdul Hadi. Beliau asal Pakangban, Perinduan. Jadi selain orang tua, yaitu guru. Gak ada yang lain. Ada yang nanya kemarin, ada doi nggak yang menyemangati gitu? Iya. Malah kalau doi itu menurut saya jadi penghalang. Mohon maaf nih. Karena mereka kan pasti kayak mengganggu gitu loh. Oh, berarti kalau ada mungkin bisa dikatakan doi seperti itu, pastilah ya, kita kurang konsentrasi terhadap lomba. Tapi kalau orang tua ataupun guru malah mensupport, tahu waktu kita belajar di mana, waktu kita santai di mana. Kadang kan kalau punya ya itulah, mungkin bisa mengganggu kita seperti itu. Mengganggu konsentrasi. Iya. Kalau boleh tahu juga nih, apakah ada rekan atau rekanita yang lainnya yang akan mengikuti jejak rekanita Safiko di IPNU IPPNU? Saya belum menemukan sih. Belum menemukan? Iya.
Apa emang saya yang nggak tahu? Kurang tahu juga. Kalau sampai detik ini saya belum menemukan siapa kira-kira yang bisa menjadi peserta juga di MTQ. Sebenarnya pasti bisa semua sih, akan tetapi saya belum tahu gitu loh siapa kira-kira yang mau gitu. Seperti yang dijelaskan rekanita Safiko, karena saya dengar dari tadi bahwa rekanita banyak sekali memenangkan lomba seperti itu. Saya curiga nih rekanita, dari tadi juara dua, nggak pernah yang namanya nggak menang kayak gitu. Apakah rekanita ini punya kekuatan gaib atau gimana? Seperti itu. Apakah ada langkah-langkah atau strategi khusus dari rekanita Safiko agar menjadi motivasi bagi teman-teman? Ya kok kayak saya mau ketawa gitu loh, ditanya ada kekuatan gaib gak? Iya. Ataupun power deh, kekuatan gitu yang menjadikan rekanita seperti sekarang. Tetap sih jawaban saya seperti yang tadi. Pertama, mungkin ini bisa dikatakan sebagai kekuatan gaib. Itu memang keinginan yang muncul dari diri saya untuk mengetahui skill saya, untuk mengetahui kemampuan saya di mana. Itu. Yang kedua, dorongan orang tua. Itu aja. Dua itu aja sih menurut saya. Gak ada kekuatan gaib yang lain, gak ada. Kekuatan gaibnya yaitu dorongan dan doa kedua orang tua, juga kemauan dari diri sendiri. Benar. Itu aja. Ngomong-ngomong nih rekanita, seperti apa sih kriteria dari calon muhaddisin yang rekanita tahu? Kalau kriteria muhaddisin ini sebenarnya ada beberapa pendapat. Akan tetapi ini yang menurut saya ketahui loh ya. Nggak tahu kalau misalkan nanti ada pendapat lain yang itu di luar pengetahuan saya. Ya. Ada namanya Al-Hikam, ada Al-Hufaz. Nah, Al-Hikam ini udah kriterianya ini udah Pak mengetahui seluruh macam hadis. Jadi semua hadis udah dihafal. Ya. Kemudian sanadnya juga beliau ini paham. Kayak asbabul wurudnya itu dia udah benar-benar paham gitu. Ini masuk di Al-Hakim. Nah, di bawahnya lagi ada Al-Hufaz. Al-Hufaz ini mereka cuma hafal saja. Akan tetapi kalau ke beberapa asbabul wurudnya belum terlalu paham gitu. Jadi kalau udah ada seseorang yang dia udah paham hadis ke asbabul wurudnya, terus sanad-sanadnya, nah dia juga banyak hafal hadis, dia udah masuk di kriteria Al-Hakim. Kalau masih belum ke sana ya dia belum hadis. Jadi seperti itu ya rekanita. Itu menurut yang saya baca. Iya. Kan ada banyak pendapat. Nggak tahu kalau misalkan ada pendapat lain gitu tuh. Iya, jadi ini menurut rekanita Safiko seperti itu. Bukan menurut saya, menurut yang saya baca. Oh, seperti itu. Iya. Oke, ini sesi terakhir. Ini bukan pertanyaan lagi rekanita. Saya mau minta rekanita untuk memberikan pesan moral ataupun motivasi nih kepada banom-banom NU ataupun pengurus NU, terlebih kepada rekan dan rekanita untuk tersentuh atau mencoba mengikuti lomba seperti apa yang rekanita Safiko lakukan seperti itu. Tidak menutup diri untuk menerima saran dari orang lain. Iya. Itu. Karena kenapa? Saya bisa berada di titik ini juga karena beberapa orang di sekitar saya, kayak orang tua, guru, itu mereka kasih masukan, kamu kayaknya bisanya di ini deh gitu. Iya. Kamu coba belajar ini deh. Nah, itu kan masukan sebenarnya kan ke diri kita. Itu kunci pertama menurut saya, tidak menutup diri kita untuk menerima saran dan masukan dari orang lain. Seperti itu. Iya. Baiklah. Pemirsa TVNU Sumeneb, itulah hasil wawancara dari saya dan juga rekanita Safiko. Tentunya banyak sekali informasi-informasi atau motivasi yang bisa kita ambil, dan mungkin nanti ada kader-kader NU selanjutnya menjadi penerus dari rekanita Safiko untuk mengikuti lomba MTQ dan bahkan menjuarai juara 1 di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Saya Vika, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.